Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 088 Panyabungan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru sebagai tenaga pengajar di SD Negeri 088 Panyabungan. Sebelumnya saya meminta izin kepada Bapak Ibu Guru selaku pengajar di SD Negeri 088 Panyabungan ini. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir, saya ini belum pantas duduk di depan ini, dan saya merasa saya ini masih di bawah bila dibandingkan dengan ibu bapak guru sekalian. Jadi saya meminta izin dulu, apalagi kepada ibu-ibu senior, ibu bapak-bapak senior, kemudian ada juga di sini senior saya di CGB untuk memulai acara ini, di mana acara ini dilakukan untuk melengkapi tugas kami di kegiatan CGB Angkatan 9 masalah budaya positif, di mana budaya positif ini sangat diperlukan di sebuah sekolah ataupun instansi. Jadi sedikit saya bicara masalah CGP Angkatan 9 ini. Saya dahulu melakukan pendaftaran di Angkatan 8. Pada saat itu alhamdulillah banyak rekan-rekan kita juga yang lulus di seleksi 1. Kemudian masuk ke seleksi 2, ada juga kawan yang lulus dari sekolah kita ini di seleksi yang pertama itu. Kemudian seleksi 2 wawancara itu, kemudian kawan tersebut tidak masuk ke Angkatan 8 tersebut. Kemudian kenapa saya masuk ke Angkatan 9? Karena pada saat itu Angkatan 8 sudah penuh kuotanya. Ada 2 orang kami dari sekolah lain yang tidak masuk ke Angkatan 8. Kemudian kami dimasukkan ke Angkatan 9. Jadi itu. Kemudian berbicara soal guru penggerak, saya sudah menjalani kegiatan ini lebih kurang 2 bulan. Jadi di situ saya mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan pengalaman, apalagi kawan-kawan di Angkatan 9 ini banyak sekali pengetahuan yang lebih tinggi dari saya. Contohnya ada kawan-kawan yang bercerita itu di sekolahnya itu sudah melakukan media pembelajaran yang sangat baik, karena kawan-kawan ini terdiri dari SD, SMP, SMA. Kemudian bahkan ada kawan CGP di Angkatan 9 ini pada tahun 2022 dia berhasil membuat metode pembelajaran internasional. Dia berhasil menjuarai metode tersebut. Kawan ini kalau nggak salah saya berasal dari SMA 1 Siap.
Mungkin itu saja masalah guru penggerak angkatan 9. Kita masuk saja ke materi kita, budaya positif. Budaya positif yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini gunanya positif ini harus kita terapkan di sekolah kita supaya kebiasaan-kebiasaan di sekolah, nilai-nilai yang kita lakukan di sekolah itu berdampak pada murid kita dan mereka menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Sebelum kita lanjutkan, di sini ini pengetahuan yang baru buat saya dulu. Sewaktu saya mengikuti CGP angkatan 9, dulu sudah kita dengar Merdeka Belajar. Kalau di program CGP, Merdeka itu rupanya ada tahapan-tahapannya. Kalau M-nya itu mulai dari diri, kemudian E-nya itu eksplorasi konsep, kemudian R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi, K-nya koneksi antar materi, dan yang terakhir aksi nyata. Aksi nyata inilah yang paling susah untuk melakukannya, seperti yang kita ikuti di PMM. Saya terus terang di PMM belum ada satupun aksi nyata yang saya kerjakan karena menurut saya perlu bimbingan untuk melakukannya. Kemudian Merdeka Belajar ini tidak luput dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu harus dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi ini sebenarnya filosofis daripada pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kodrat pada anak itu ada dua. Yang pertama kodrat zaman, kodrat alam yang dipengaruhi oleh alam tempat tinggalnya. Kemudian ada kodrat zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan yang ada di sekitarnya. Kemudian kita lanjut. Konsep utama di dalam budaya positif ini ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol atau restitusi, kemudian yang keenam keyakinan kelas, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Jadi inilah konsep-konsep utama di dalam budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi. Untuk berdiferensiasi ini saya juga belum begitu paham, karena menurut jadwal kami di CGP pembelajaran berdiferensiasi ini akan masuk ke modul 2 atau modul berikutnya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini paradigma baru. Yang kedua, disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol
atau menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita, hargai dengan penuh langsung atau tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sifatnya positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini, kebajikan ini yang ingin dicapai anak Indonesia adalah nilai-nilai yang terdapat pada profil Pancasila. Jadi sekedar mengingatkan, di sini ada profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ini poin-poin daripada profil pelajar Pancasila. Kemudian masuk kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman, atau hukuman. Kemudian yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, dan diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kemudian poin selanjutnya kita masuk motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, terus terang saya belum betul menguasai materi ini karena materi ini kami bahas di CGP itu cuma waktunya 2 minggu. Jadi cuma garis-garis besarnya saja yang saya sampaikan. Untuk pendalamannya nanti mungkin kita bisa membahasnya di lain kesempatan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut. Jadi ini sering kita alami bersama. Ada seorang murid itu dia melakukan disiplin itu karena takut. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Ini juga sudah sering kita alami. Murid itu mau melakukan disiplin misalnya karena dia untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan. Jadi ini yang paling bagus, yang harus diterapkan kepada murid kita. Ini ada contoh kasus. Ibu Hani adalah guru kelas 5 di SD 088 Panyabungan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Farhan. Misalnya ini contoh. Beberapa anak telah datang kepadanya mengeluh Farhan seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai Ibu Hani, bagaimana Anda menghadapi situasi seperti itu atau seperti ini? Apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Farhan melakukan hal itu? Jadi ini tadi contoh daripada motivasi perilaku manusia. Di sini ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, apabila jawaban Farhan karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Jadi itu, karena dia lapar berarti untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua,
Apabila jawaban Farhan senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kalau jawaban Farhan ini karena dia merasa hebat, maka kebutuhannya itu adalah penguasaan. Nah ya, bisa juga kita bilang sombong ya. Kemudian yang keempat, kemungkinan yang keempat adalah apabila jawaban Farhan dia merasa bosan dengan bekal yang diberikan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya kebebasan. Jadi dia mau bebas. Dia tidak mau satu jenis makanan saja. Dia tidak mau menu makanan yang sama setiap hari. Yang kelima, apabila jawaban Farhan karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, maka kebutuhannya itu adalah kesenangan. Jadi itu tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian kita lanjut ke poin yang berikutnya, 5 posisi kontrol yang kita miliki sebagai guru. Manakah posisi kontrol yang kita miliki? Tentu kita bisa mengalami ataupun dapat merasakan dari diri kita sendiri. Yang pertama, apakah kita sebagai guru penghukum? Apakah kita sebagai guru pembuat rasa bersalah pada murid? Apakah kita menganggap murid itu sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Kemudian apakah kita sebagai manajer bagi murid-murid kita? Di sini ada penjelasannya. Kalau kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah kepada murid-murid kita, berarti kontrol yang kita lakukan itu identitas gagal. Jadi kita belum bisa dikatakan sebagai guru yang bisa melakukan identitas sukses kepada murid-murid kita. Kemudian kalau kita menganggap murid kita itu sebagai teman atau kita sebagai pemantau terhadap murid-murid kita, berarti kita itu sudah dikatakan dengan identitas berhasil kepada ataupun sukses kepada murid-murid kita. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer. Jadi yang paling baik sebagai manajer, bukan kepala sekolah saja yang dikatakan sebagai manajer di sekolah. Kita sebagai guru juga bisa sebagai manajer di kelas kita masing-masing. Jadi inilah yang paling baik kita terapkan kepada murid-murid kita. Contohnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Jadi itu poin-poin pertanyaan yang kita sampaikan kepada murid kita di kelas. Kemudian selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini yang pertama, hukuman. Guru menghukum dengan menyuruh bernyanyi. Jadi itu juga termasuk sebuah hukuman. Siswa membersihkan toilet, nah itu juga sebuah hukuman. Siswa berlari mengelilingi lapangan, itu juga merupakan sebuah hukuman. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat, tidak ada pengulangan ataupun penjelasan materi sehingga dia tertinggal penjelasan dari guru. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Guru terbuka pada siswa dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini berkaitan tadi dengan poin
Nah ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berlari keliling lapangan. Itu salah satu contoh kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali kita harus memberitahu kamu ibu pernah kecewa sama kamu. Itu membuat siswa kita, kata-kata seperti ini membuat siswa kita itu selalu merasa bersalah. Kemudian kalau teman, contohnya, ayolah patuh, buat apa yang bolos, buat apa bolos, buat bu guru bangga. Nah ini profesi kita itu sebagai teman bagi murid-murid kita. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa, peraturan dan konsekuensinya. Kemudian yang terakhir manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita lemparkan kepada murid itu pertanyaan, dia yang menimbang, dia yang apa namanya, dia menjawab tindakannya sendiri. Jadi itu. Nah, kemudian ini peraturan kelas, keyakinan dan hitungan positif. Ini merupakan bagian daripada budaya positif. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat perlu kita buat di dalam kelas kita masing-masing, karena keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan. Tidak lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah ini kemarin di kelas 5D saya mencoba membuat satu keyakinan kelas bersama murid-murid kelas 5D. Mungkin ini videonya masih jauh dari yang diharapkan, tetapi saya minta izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk bisa melihatnya. Gambar pagi. Pamati mo. Orang ni dito sih. Oh Bapak. Banyak di teras. Orina, kipas dulu. Orina kipas dulu. Mura bakit? Lagi panas sekali. Kipas. Permisi naman saya ini. Marot din, permisi naman. Kipas dulu. Lanjut. Sekian, terima kasih. Terakhir. Terakhir sekian. Kapit ang video kasi.
Sunita apa? Itu hidup nanti apa? Pak, saus basah. Kenapa ya? Sampai kakak-kakak? Makanan yang manis katanya Orang masih itu. Kalau kegiatannya bukan banyak tapi barokah. Pak Dinda, nasa Bapak Ibu kita lanjutkan. Oh, suaranya nggak terdengar ya. Ada yang munduran lang masuk-masuk jaga. oh iya, amin aja loh. Oh, amin aja loh. Saja dibayar tinta na yun. Orang mau monitor, mau sandal na itu. Ada caranya monitor. Oh, lu kan ada bunyinya. Sonok na.
Apa yang ada keyakinan kelas kita. Kemudian Bapak bagikan ada kertas pembagian kerja dan kita lakukan bersama secara bergantian ke depan. Jadi untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan penyusunan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itu adalah kesepakatan ataupun peraturan kelas. Jadi dalam membuat penyusunan keyakinan ini kita menggunakan kata-kata positif. Tidak boleh menggunakan kata negatif. Apa itu contoh menggunakan kata negatif? Tidak. Terlawan itu menggunakan data negatif. Ya. Jadi kita menggunakan kata positif. Jadi di sini nanti kita akan menyusun sendiri keyakinan kelas kita. Kemudian Bapak bagikan ada kertas, Bapak bagikan di kalian. Nanti kita dobelkan sama-sama secara bergantian ke depan. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan membagikan oke. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di pengambilan videonya itu ada kesalahan teknis dan saya belum begitu paham dalam menguasai pengeditan video. Kalau di laptopnya videonya tadi berjalan, di mana di situ ada penyusunan keyakinan kelas bersama murid-murid. Ya. Penyusunan kelas keyakinan kelas ini adalah butir-butir daripada peraturan-peraturannya itu berasal dari murid. Misalnya menjaga kebersihan kelas, berarti nilai yang kita harapkan di situ adalah nilai kebersihan. Kemudian misalnya tidak terlambat, misalnya hadir tepat waktu ke kelas. Jadi dalam penyusunan keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Contohnya tidak, dilarang, jangan. Nah, jadi seperti itu keyakinan kelas. Jadi tadi hadir tepat waktu ke kelas, ya. Jadi nilai yang kita harapkan di situ adalah disiplin tepat waktu. Jadi itu beberapa contoh penyusunan keyakinan kelas. Coklat juga udah.
Pero Diami. Diami. Nah, jadi setelah kita menyusun keyakinan kelas, setelah kita menyusun keyakinan kelas dengan murid-murid, kita menyimpulkannya Bapak Ibu. Terbaik Irwan suaranya. Hasil terbaik suaranya Pak. Pak Sangkot, suaranya aku nggak kedengaran. Sendiri Purnama. Pur suaranya. Kopi piringan ko. Bikin jauh kamera na to sa ajo. Toto. oh iya masih semangat naman. Setelah kita mendapatkan beberapa nilai-nilai keyakinan kelas Bapak Ibu, lalu kita menyampaikannya kepada anak dan kita melakukan pendatanganan keyakinan kelas kepada anak-anak. Seterusnya Bapak Ibu, setelah selesai ditandatangani, kita mengulangkan kembali apa-apa keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas tersebut. Mungkin itu saja tentang keyakinan kelas. Kita lanjut. Poin yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga kalau yang kami praktekkan di kegiatan CGP Angkatan 9 sangat menarik juga Bu. Tapi kami mempraktekannya itu antar guru dan ada yang menjadi sebagai murid. Di dalam segitiga restitusi ini ada namanya menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah meyakinkan kepada anak bahwa perbuatan si anak ini sudah
salah ataupun melanggar aturan. Kalau menstabilkan identitas, kita stabilkan dulu keyakinan anak ini. Misalnya kalau dia marah-marah, kita stabilkan dulu emosinya, kemudian baru kita masuk ke validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Apakah anak ini mau merubah keyakinannya dari yang salah menjadi yang benar? Di sini juga kami sudah mencoba membuat satu kegiatan segitiga restitusi di kelas 5D juga. Ini kasus yang pertama, ini sebagai contoh aja Bu, dan belum 100% baik. Kasus 1, Sakila tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Jadi di sini kami sudah praktekkan dengan si Sakila praktek segitiga restitusinya. Mana lasak ada mak biar tahu nggak jauh ngantuk nggak biar ngantuk ada mak. Nah, jadi di sini Bapak Ibu di segitiga restitusi ini, misalnya ada seorang murid kita itu yang melakukan kesalahan. Yang pertama kita mengidentifikasi masalah. Kenapa dia melakukan tingkah laku tersebut? Misalnya terlambat. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia misalnya marah-marah? Jadi di sinilah kita menggali asal permasalahan yang dialami. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Kita meyakinkan anak itu bahwa tingkah lakunya ataupun tindakannya itu salah. Misalnya dengan pertanyaan, menurut kamu apakah yang kamu lakukan ini salah atau baik? Apakah yang kamu lakukan ini benar atau melanggar peraturan keyakinan kelas kita? Kemudian di keyakinan itu kita meyakinkan anak itu supaya dia bisa merubah kelakuan yang dia lakukan ataupun perbuatan salah yang dia lakukan. Nah, ini hasil segitiga restitusi dengan Sakila. Kemudian, ini kasus yang kedua, Gibran sering terlambat. Ini contoh aja Bapak Ibu ya, bukan fakta, contohnya saja. Gibran sering terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Jadi di sini ada penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Seperti yang tadi kita menanyakan apa penyebabnya dia terlambat. Di sini kemarin kami praktekkan dia terlambat karena sering katanya main HP malam atau begadang. Kemudian saya menanyakan kepada murid kita si Gibran ini, apakah begadang itu baik atau tidak? Dijawabnya dengan tidak baik, bisa merusak kesehatan Pak katanya. Kemudian saya meyakinkan dia supaya bisa merubah sikapnya itu, dan dia mudah-mudahan bisa merubah tingkah lakunya. Dia katanya tidak akan main HP malam lagi.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu semua atas perhatiannya, dan yang terakhir di sini ada Lagu-lagu. Bilang, bilang. Kawan masuk. Soalnya yang mana itu? Kemarin pulang kemarin. Kita sudah kemarin kalah cepat ya. mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kelas 5D? Masih semangat? Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan penyusunan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itu adalah kesepakatan ataupun peraturan kelas. Jadi dalam membuat penyusunan keyakinan ini kita menggunakan kata-kata positif. Tidak boleh menggunakan kata negatif. Ya, apa itu contoh kata-kata negatif? Tidak terlambat. Itu menggunakan kata negatif. Ya. Jadi kita menggunakan kata-kata positif. Jadi di sini nanti kita akan menyusun sendiri keyakinan kelas kita. Kemudian Bapak bagikan, ada kertas Bapak bagikan ke kalian. Nanti kita tempelkan sama-sama secara bergantian ke depan. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan membagikan kertasnya. Oke. Silakan diisi ya. Silakan isi keyakinannya. Silakan. Ya, jangan dibalik lagi ya. Nanti nggak bisa ditempelkan. Sudah semua? Sudah. Oke. Jadi di situ kita isi peraturan kita ataupun keyakinan kita supaya kelas kita menjadi tertib. Ya, silakan diisi. Kerjakan dulu. Oke, jadi nanti setelah selesai
kita masing-masing menempelkannya ke papan tulis. Bapak bilang tadi nanti dari mana duluan, ya? Oke, paham semua? Oke, yang sudah siap, mulai dari rekan hasil keyakinannya. Ya, terserah. Oke. Ya, lanjut. Terserah mana. Ya, terus dilanjut. Giliran siapa? Enggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Lanjut. Jadi kita sudah mendapatkan keyakinan kelas kita. Jadi kita akan membagi-bagi apa-apa saja keyakinan kelas kita, ya. Yang pertama, datang ke sekolah dengan tepat waktu. Berarti ini tentang disiplin tepat waktu. Kita tempelkan di sini. Kemudian kita ambil yang kedua, mengerjakan tugas masing-masing dengan tepat waktu. Ini juga tentang disiplin. Berarti dia masuk ke sini. Yang ketiga, berbicara sopan. Berarti sopan santun. Masuk yang kedua. Kemudian bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab di kelas, ya. Itu yang nomor 3. Nah, jadi inilah kesepakatan ataupun keyakinan kelas kita. Yang pertama disiplin, yang kedua berbicara sopan, yang ketiga bertanggung jawab, kemudian saling menghormati, kemudian percaya diri dan menjaga kebersihan kelas kita. Jadi inilah kesepakatan kelas kita yang harus kita pahami dan harus kita tanggung jawab, ya. Bersedia semua? Oke, terima kasih. Jadi inilah penyusunan keyakinan kelas 5. Selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan penyusunan
keyakinan kelas 5D. Jadi kepada Sirehan silakan maju ke depan, tanda tangan. Buat namanya tanda tangan. Bawa sini. Lanjut. Oke, silakan dilanjut. Penyusunan keyakinan kelas kita kelas 5D. Jadi di sini tanda tangannya sudah ada semua sebanyak 21 orang kelas 1 5D. Jadi keyakinan kelasnya itu sudah resmi dan kita harus bertanggung jawab dan mentaatinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Tayuta Zahra, kelas 5D. Saya sangat senang mengikuti penyusunan kelas bersama Bapak karena keyakinan kelas itu membuat kelas kami nyaman dan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Amira dari kelas 5D. Saya sangat senang mengikuti penyusunan keyakinan kelas bersama Bapak. Karena penyusunan keyakinan kelas dapat membuat kelas kami disiplin, damai, dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra. Saya sangat kelas 5D. Saya sangat senang mengikuti penyusunan keyakinan kelas bersama Bapak. Karena penyusunan keyakinan kelas bisa membuat kelas menjadi tertib dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amira, kelas 5D. Saya sangat senang mengikuti keyakinan kelas sama Bapak. Keyakinan kelas sangat penting bagi kelas yang membuat kelas menjadi nyaman, disiplin, dan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.